Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alicia Fauzia dengan nomor NIM 186220124 dari kelas P2 Akuntansi semester 6 Universitas Muhammadiyah. Kali ini saya akan membuat tugas UTS yang berjudul Moderasi Manajemen Laba, Kualitas Auditor Internal, Strategi Bisnis, dan Pelaporan Keberlanjutan Kinerja Ekonomi sebagai berikut. Abstrak, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi yang dimoderasi oleh manajemen laba secara parsial pada indeks Kompas 100 perusahaan selama periode 2013 sampai 2016. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan indeks Kompas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013 sampai 2016. Jumlah sampel yang diuji adalah 9 perusahaan yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan lokasi masing-masing perusahaan yang dijadikan sampel. Teknik analisis data menggunakan regresi data panel dengan program FU 9.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas auditor internal berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh manajemen laba, kualitas auditor internal tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Strategi bisnis berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh manajemen laba, strategi bisnis berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. Pelaporan keberlanjutan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh manajemen laba, pelaporan keberlanjutan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, dan return on asset sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Selanjutnya, apa yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Motivasi atau isu penelitian. Kinerja ekonomi perusahaan dapat dilihat melalui return saham tahunan dalam perusahaan. Kinerja tersebut dilihat dari perspektif pasar modal melalui return saham tahunan atau tingkat pengembalian saham atas investasi yang dilakukan oleh investor. Kinerja ekonomi dapat dinilai lebih baik jika tingkat pengembalian sahamnya baik, yang dapat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan terkait. Hal ini dapat memberikan sinyal kepada calon investor untuk menginvestasikan sahamnya, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi investor. Perusahaan dapat memperoleh tambahan modal untuk kegiatan operasional. Fenomena menurut Pardede tahun 2014, isu berkelanjutan berawal dari isu pemanasan global dan kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin terjadi di seluruh dunia. Pada awalnya, keberlanjutan ini merupakan isu sosial yang kemudian berkembang menjadi isu strategis bagi perusahaan. Perusahaan seharusnya tidak hanya melaporkan kondisi perusahaan dari segi keuntungan, tetapi juga dari aspek sosial dan lingkungan. Selanjutnya, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Menurut Agus mengatakan bahwa audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan kepatuhan manajemen puncak yang telah ditetapkan peraturan pemerintah dan ketentuan ikatan profesi yang berlaku. Terus, menurut Rosninda, kualitas audit adalah kemungkinan auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan suatu pelanggaran dalam sistem informasi akuntansi klien. Selanjutnya, dalam kapasitasnya sebagai penyedia laporan keuangan, di satu sisi sebagai penentu strategi bisnis perusahaan. Kualitas laba yang ada pada perusahaan berpotensi juga merupakan fungsi dan strategi bisnis. Selanjutnya, apa yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Kualitas auditor internal, strategi bisnis, pelaporan keberlanjutan bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh manajemen laba, kualitas auditor internal tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama, apakah kualitas auditor internal berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Kedua, apakah strategi bisnis berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Yang ketiga, apakah sustainability reporting berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Yang keempat, apakah manajemen laba berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Yang kelima, apakah manajemen laba berpengaruh terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi? Yang keenam, apakah manajemen laba berpengaruh terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi? Yang ketujuh, apakah manajemen laba berpengaruh terhadap hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi? Selanjutnya, apa grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama, teori penata layanan terjadi karena ada perbedaan kinerja yang timbul dari situasi struktural di mana manajemen eksekutif memfasilitasi tindakan yang efektif menurut Donaldson dan Davis tahun 1991. Yang kedua, teori akuntansi positif menjelaskan bahwa faktor ekonomi tertentu dapat dikaitkan dengan perilaku manajer atau pembuatan laporan keuangan. Selanjutnya, apa sih kontribusi dari penelitian ini?
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif menggunakan pendekatan kuantitatif. Kritik peneliti sudah menjelaskan kontribusi penelitian ini secara jelas. Selanjutnya, jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Teori penata layanan menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara masalah umum yang terjadi dengan motivasi manajemen. Teori akuntansi positif. Hubungan teori akuntansi positif dengan kinerja ekonomi terletak pada sikap manajemen yang berusaha menggunakan kemampuan pengetahuan akuntansi, kebijakan akuntansi untuk dinanti-nantikan. Kritik. Peneliti sudah menjelaskan hubungan keterkaitan grand teori dengan penelitian yang sedang dilakukan. Selanjutnya, buatlah kerangka konseptual. Kerangkanya sebagai berikut. Kritik. Peneliti sudah menjelaskan mana variabel dependen dan independen. Selanjutnya, apa hipotesis penelitiannya? Yang pertama, H1. Kualitas auditor internal berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H2. Strategi bisnis berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H3. Sustainability reporting berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H4. Manajemen laba berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. H5. Manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. H6. Manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. H7. Manajemen laba berhubungan negatif terhadap hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi. Selanjutnya, jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model dan metode analisis data. Rancangan penelitian ini bersifat asosiatif. Definisi operasional variabel dan pengukurannya ada variabel dependen, kinerja ekonomi, variabel independen, kualitas auditor internal, bisnis strategis, dan pelaporan berkelanjutan. Kritik. Peneliti sudah jelas dalam menjelaskan mana variabel dependen dan independen. Terus, teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Unit analis, perusahaan indeks Kompas 100 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2016. Kritik. Peneliti sudah jelas dalam menjelaskan metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, jenis data. Jenis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Kritik. Peneliti sudah jelas dalam menampilkan jenis data tapi secara implisit. Uji kelayakan model. Pengujian terhadap penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara deret waktu atau time series dan data deret lintang atau cross section. Kritik. Peneliti kurang jelas dalam menampilkan uji kelayakan model. Harusnya peneliti menjelaskan proses uji secara terperinci. Selanjutnya, metode analisis data. Metode deskriptif menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi data panel. Kritik. Peneliti sudah menjelaskan terkait metode analisis data yang sedang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian sebagai berikut. Selanjutnya, jelaskan pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, dan jelaskan hipotesis yang terbukti dan tidak terbukti dan pembahasannya sebagai berikut. Yang terakhir, apakah simpulan keterbatasan dan implikasi dari penelitian ini? Simpulan berdasarkan hasil pengujian regresi data panel menunjukkan bahwa variabel kualitas auditor internal memiliki pengaruh positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel strategi bisnis memiliki efek positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Keterbatasan. Sampel penelitian ini hanya memeriksa perusahaan yang berada dalam indeks sehingga penelitian ini tidak dapat digeneralisasi. Masih banyak perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang asing seperti USD. Implikasi studi masa depan diharapkan untuk memperluas tahun penelitian atau periode menjadi 6 tahun atau lebih, bahkan mempersempit periode penelitian dan menggunakan metode penelitian yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang lebih otentik. Studi masa depan harus menggunakan proksi lain untuk menghitung pengungkapan pelaporan keberlanjutan seperti menggunakan pedoman GRI terbaru, yaitu GRI standar, sehingga dapat dibandingkan antara hasil yang lebih berpengaruh terhadap tingkat kinerja ekonomi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.